Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010 641028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak terhadap tumbuhan dan hewan. Membangun kesempurnaan akhlak mulia adalah misi utama Rasulullah SAW. Ini berarti akhlak menjadi inti dan tujuan agama Islam, dan keluhuran akhlak menjadi landasan penting bagi kehidupan manusia. Pemaknaan akhlak sebagai misi profetik tidak terbatas pada nilai sopan santun terhadap orang tua atau orang yang patut dihormati. Spektrum pemaknaan akhlak sekaligus mencakup tataran praktis yang tidak hanya ditujukan kepada Allah, Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Melainkan juga akhlak terhadap alam dan seluruh isinya. Dalam konteks kebencanaan dan lingkungan hidup, implementasi akhlak terhadap alam dan seisinya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan menjadi niscaya untuk ditingkatkan. Ini bukan berarti akhlak kepada Allah dan sesama manusia menjadi tidak penting, tetapi justru keduanya akhlak tersebut harus terinvestasi ke dalam akhlak terhadap alam dan seluruh isinya. Pengertian akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Akhlak terhadap binatang dan tumbuhan adalah memperlakukan binatang dan tumbuhan secara baik dan penuh kasih sayang. Orang yang berbudi luhur tidak hanya berbuat baik kepada orang tua, saudara, dan manusia, tetapi juga berbuat baik terhadap tumbuhan dan hewan dan seluruh isi alam. Binatang dan tumbuhan pun ingin diperlakukan secara baik oleh manusia, tidak ingin dianiaya, disiksa, dan lain-lain. Sebagaimana manusia, kita harus membiasakan diri memelihara dan menyayangi binatang ataupun tumbuhan. Allah menciptakan alam dan seisinya, termasuk di dalamnya binatang adalah dianugerahkannya kepada manusia. Begitu banyak manfaat yang didapatkan dan dapat diambil dari binatang, yaitu dagingnya mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bulu domba untuk bahan wol, alat angkut dan beban berat untuk memandang yang indah, untuk pemandangan yang indah, dan lain-lain. Salah satu cara untuk menyayangi binatang, yaitu ada beberapa: menghindari agar jangan sampai menyiksa atau menyakiti, seperti memberi benda yang terlalu berat, mengadu jago, ikan, jangkrik, dan lain-lain. Itu hal-hal yang tidak boleh, yaitu tidak boleh mengadu antara hewan-hewan tersebut. Binatang pun merasa sakit seperti kita merasakan sakit, hanya saja binatang tidak dapat mengeluh seperti manusia. Manusialah hal yang harus mengerti, karena manusia yang mempunyai akal, dan hewan itu tidak mempunyai akal dan tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengeluh. Dan cara menyayangi binatang lagi, terhadap binatang peliharaan, kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Jangan sampai terlambat memberikan makanan dan minumannya. Berdosa besar orang yang mengurung, mencecah binatang tanpa dipikirkan makanan dan minumannya. Jadi apabila kita mau memelihara hewan, jangan lupa perawatannya, terutama perawatannya dan makanannya itu dan minumannya itu jangan lupa. Dan ada pula mencintai tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW
sewaktu mengutus pasukannya Muslim ke perang Mu'tah. Di antara pesan beliau adalah agar laskar Islam tidak menebang pohon yang bermanfaat bagi kehidupan rakyat. Larangan tersebut dipesankan Rasulullah SAW dalam situasi perang, apalagi dalam keadaan aman. Tentu kita dilarang keras merusak tumbuh-tumbuhan secara tidak baik. Adapun contoh dari akhlak kita terhadap memelihara hewan dan tumbuhan. Untuk hewan yaitu merawat hewan, memberi makan hewan, mengobati hewan jika hewan itu sakit, menyeberangkan hewan, menolong hewan, memandikan hewan jika hewan itu kotor, mengajak bermain hewan, membersihkan tempat tinggal hewan, yaitu membersihkan kotorannya dari sangkarnya atau dari kandangnya, melestarikan hewan, tidak menganiaya hewan. Dan rasa sayang kita terhadap tumbuhan yaitu akhlak kita terhadap tumbuhan yaitu merawat tumbuhan, menanam tumbuhan, membudidaya tumbuhan, melindungi dari hama. Yaitu melindungi kita dari hama itu kita yang memberi pupuk atau obat agar tumbuhan itu lebih tahan lama. Mengobati tanaman yang sakit, diberi nutrisi yang cukup, tidak menebang sembarangan, tidak merusak tanaman, mengurangi penggunaan kertas yang dari tumbuhan, tidak mencemari hutan, atau tidak memotong tumbuhan, tidak memotong pohon secara liar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak berbisnis dan bekerja. Bekerja dalam Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya, yang juga keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya Islam bahkan mengategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika bekerja dalam Islam dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika, yaitu akhlaknya yang membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sirna sia-sia. Di antara adab dan etika bekerja dalam Islam yaitu adalah bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itqan, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja, jujur dan amanah, menjaga etika sebagai seorang muslim, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, menghindari syubhat, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ranjau-ranjau yang berbahaya dalam dunia kerja yaitu yang sering terjadi hasad, yaitu dengki, saling bermusuhan, berprasangka buruk, sombong, namimah, mengadu domba. Mungkin itu tadi ada beberapa ranjauan-ranjauan yang berbahaya dalam bekerja, dan akhlak etika dalam bekerja dalam Islam. Mungkin itu saja tadi. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang akhlak dalam keluarga, yaitu relasi suami istri. Sejak pernikahan dinyatakan sah, maka status dua insan berbeda jenis telah berubah dari lajang menjadi pasangan suami istri. Sejak itu pula lahir hak dan kewajiban mereka terhadap pasangannya. Dari hak dan kewajiban ini akan tergambar akhlak suami istri. Secara ringkas, hak dan kewajiban suami istri ada 3, yaitu 1.
hak suami atas istri secara otomatis merupakan kewajiban istri dan suami. 2. Kewajiban suami atas istri dan sekaligus merupakan hak istri atas suami. Yang ketiga, hak dan kewajiban bersama. Hak suami atas istri dan sekaligus kewajiban istri atas suami. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kurun. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah maha perkara lagi maha bijaksana. Dalam An-Nisa ayat 34, yaitu kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagai dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dari kedua dalil tersebut tampak hak suami atas istrinya yang sekaligus merupakan kewajiban istri atas suami. Dan ada pula hak istri yang sekaligus kewajiban suami. Istri berhak atas mas kawin. Kewajiban pertama seorang suami atas istrinya adalah memberinya mas kawin. Kewajiban pemberian mas kawin mahar dari suami kepada istrinya jelas tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berisi, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Islam mengajarkan bahwa pemberian mahar oleh suami kepada istrinya hendaklah tidak berlebih-lebihan, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Berkenaan dengan mahar, Rasulullah memberikan mahar kepada istri-istri sebesar 12 uqiyah. Begitu pula ketika putri-putrinya ditikahkan. Bahkan Rasul bersabda bahwa sebaik-baik mas kawin adalah yang paling murah. Jika kita kaji panduan surat An-Nisa dengan hadis di atas merupakan sinergi yang menggambarkan kesederhanaan dan kerelaan dalam pemberian mas kawin atau mahar ketika terhadap istri. Dan kewajiban suami kepada istri yaitu di mana mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dan perlakukan dengan cara ma'ruf dan akhlak yang baik, dan hak memperoleh ajaran agama dari suami. Dan yang ketiga itu hak dan kewajiban bersama, yaitu kewajiban antara suami dan istrinya.
yaitu saling menjaga rahasia. Dan jangan menjaga rahasia itu, jangan mengumbar aibnya. Aib suami atau aib istri itu jangan diumbar. Dan saling memberikan kasih sayang. Di mana kasih sayang tersebut, jika istri butuh kasih sayang dari suami, kita suami sebagai suami seorang laki-laki itu kita harus menyayangi istri dengan penuh rasa sayang, kasih dan sayang. 3, saling menasihati. Jika ada sebuah masalah, kita jangan mengambil langsung emosi, kita saling menasihati jika masih bisa dinasihati. Jika seorang suami berbuat salah, kita nasihati. Kalian nasihati sebagai istrinya, lebih baiknya menasihati dulu. Jika istri membuat salah, kita wajib menasihati terlebih dahulu. Jangan langsung mengambil tindakan untuk kekerasan. Karena itu jika masih masih bisa dinasihati, kenapa kita harus melakukan kekerasan? Mungkin itu dari penjelasan sedikit tentang akhlak dalam bersuami, akhlak dalam keluarga, dan saya akan melanjutkan tentang apakah dalam Al-Quran kapan suami boleh memukul istrinya. Dan saya akan melanjutkan dalam penjelasan tersebut. Selain dari urusan poligami, banyak kaum hawa yang alergi terhadap dengan yang satu ini, yaitu dipukul suami. Memukul istri memang bagian dari hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada suami. Hak ini pula yang seringkali dijadikan alasan bagi kaum feminis untuk memojokkan Islam. Padahal dalam Al-Qur'an jelas sekali diterangkan syarat-syarat bagi suami hingga diperbolehkannya memukul istrinya. Di sini ada juga adab menghukum istri. Surat An-Nisa ayat 34 menyatakan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka. Pisahkanlah tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Ayat ini jelas sekali menyatakan urutan kapan seorang suami boleh memukul istrinya. Jangan langsung setiap ada masalah kita memukul istri, itu tidak boleh. Karena di situ ada urutannya. Istri yang nusus artinya istri yang bertindak tidak bersahabat dengan suaminya, hendak menodai pernikahannya, berbuat jahat pada suaminya, berbuat sekehendaknya tanpa mendulikan kewajiban sebagai istri dan melakukan hal-hal yang dilarang Islam. Tapi sekarang banyak yang terjadi itu suami istri selingkuh, terus suami menasihati tidak bisa hilang, terus suami memukul, langsung istri itu melaporkan ke polisi. Nah, di situ juga istri juga mendapatkan dosanya itu. Bila seorang istri sudah mulai terlihat melakukan nusus, tindakan seorang suami yang pertama adalah menasihatinya dengan cara yang benar dan untuk kebenaran. Artinya tidak boleh mencaci maki dan tidak boleh berdasarkan kemarahannya semata. Oleh karena itu, suami juga dituntut menjadi orang yang sabar menghadapi istri. Jadi kalau kita sudah siap mempunyai istri, kita harus sabar ya. Tentunya harus sabar, harus belajar sabar itu tentunya. Istri yang beriman pun biasanya akan menerima dan memperbaiki diri dengan nasihat. Kalau istrinya memang hilaf, itu biasanya kita beri nasihat itu manut. Dia nurut kepada kita seorang suami.
Yang kedua, pisahkan tempat tidurnya. Kadang kadang seseorang butuh waktu untuk menyendiri. Gunanya untuk menata emosi dan menstabilkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Inilah gunanya memisahkan ranjang seorang istri yang melakukan nusyuz atau kesalahan. Terakhir, setelah dinasihati dan dibiarkan menyendiri tidak juga berhasil, seorang suami boleh memukul istrinya yang terlihat melakukan nusyuz. Adapun tata cara memukul istri adalah sebagai berikut. Adapun batasan atau cara-cara memukul istri adalah sebagai berikut, yaitu membatasi penyebab pukulan dan tujuan pukulan, membatasi waktu pukulannya, membatasi alat pemukul, lebih bagus tidak memukul. Mungkin itu beberapa tadi penjelasan saya tentang yang pertama tadi, akhlak terhadap makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Terus akhlak terhadap bekerja dan berbisnis, dan apa tadi? Akhlak dalam bersuami istri, akhlak dalam berkeluarga, dan yang terakhir tadi apakah boleh suami memukul istri dan diperbolehkannya memukul istri dalam Al-Quran. Mungkin sekian penjelasan dari saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.